Oke ya. Kali ini kita ada di kelas 12 belajar 3 bab kan ya. Untuk bab yang pertama tentang matematika keuangan. Jadi kita nanti ngitung uang tetapi nggak ada uangnya. Ngitung uang tapi nggak ada uangnya. Ya, itu yang berat. Ya. Kita langsung mulai ya. Matematika keuangan, perhatikan. Yang A yaitu tentang bunga tunggal dan diskonto. Gak usah ditambahin, ya. Gak usah ditambahin. Nomor 1, perhatikan. Sudah, pengertian bunga. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Berarti itu udah atas persetujuan, ya. Jadi kalau misalkan kita pinjam uang ke bank 10 juta, kemudian disuruh mengembalikan 11 juta, berarti bunganya berapa juta? 1 juta. Paham ini ya? Nah, itu bunga. Jadi 1 juta itu sudah kesepakatan antara bank sama yang meminjam uang. Itu namanya bunga. A. Jumlah uang. Jumlah uang merupakan total dari pinjaman atau simpanan mula-mula dan bunganya. Jumlah uang sama dengan pinjaman atau simpanan mula-mula plus atau ditambah bunga. Jadi kalau tadi kita pinjam uangnya 10 juta, bunganya 1 juta, berarti jumlah uangnya ada 11 juta. Udah mau habis ini suaranya nih. B. Nilai bunga. Nilai bunga adalah selisih jumlah uang yang dipinjamkan atau simpanan mula-mula. Untuk rumusnya, bunga sama dengan jumlah uang dikurangi pinjaman atau simpanan mula-mula. Kalau tadi kita totalnya uangnya harus mengembalikan 11 juta, padahal kita minjamnya cuma 10 juta, berarti bunganya 1 juta. Kan jumlah uangnya yang harus kita kembalikan kan tadi 11 juta, padahal kita pinjamnya cuma 10 juta. Berarti bunganya adalah 1 juta. Suku bunga. Suku bunga atau tingkat bunga adalah perbandingan antara bunga yang dikenakan dalam satu satuan waktu tertentu dengan pinjaman atau simpanan mula-mula. Suku bunga biasanya dinyatakan dalam persentase. Untuk rumusnya, suku bunga itu sama dengan bunga per simpanan atau pinjaman mula-mula kali 100%. Jadi kalau tadi kita bunganya ada 1 juta, kemudian kita bunganya 1 juta misalkan ya, bunganya 1 juta, kemudian kita pinjamnya 10 juta kali 100%. Nanti dihitung, itulah suku bunga. Paham ini? Paham. Sebetulnya kok habis. Ini bisa nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ke contohnya. Contoh, perhatikan contohnya ya. Perhatikan contohnya. Pak Amir meminjam uang di bank sebesar 5 juta setelah 1 tahun. Pak Amir harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya sebesar 5.300.000. Tentukan besar bunga dan suku bunga pinjaman tersebut. Rumusnya tadi, bunga itu sama dengan jumlah uang yang dibayarkan dikurangi pinjaman mula-mula. Nah tadi
Uang yang harus dibayarkan itu kan 5.300.000 ya kan, 5.300.000 dikurangi pinjaman aslinya yaitu 5 juta. Maka bunganya 5.300.000. 5.300.000 dikurangi 5 juta. Suku bunga itu sama dengan bunga dibagi pinjaman mula-mula kali 100%. Sama dengan 300.000 per 5 juta kali 100%, hasilnya 6%. Sampai sini bisa nggak ngitungnya persentasenya? Hah? 300.000 berapa? 300.000 dibagi 5 juta kali 100%. Ini cara menghitungnya. Yang bisa dicoret dulu aja. Berarti 03 kan ya, coret dengan 03. Ini masih ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Coret aja 3, berarti coret. Ini coret 2, ini coret 1. Paham gak ini? Kan habis kan nolnya, nol yang di bawah habis, yang di atas sisa berapa? 1, 3 sama 10. 3 kali 10 30. Yang di bawah masih 5. Berapa 30 bagi 5? Jadi besar bunganya adalah 300.000 dan suku bunganya adalah 6%. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ayo. Tidak ada, kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan. Bu Dewi menabung di koperasi sebesar 1 juta. Pihak koperasi memberikan bunga 0,3% setiap bulan. Jika koperasi membebankan biaya administrasi 2.500 setiap bulan, tentukan jumlah tabungan Bu Dewi setelah 1 bulan. Kita hitung dulu bunganya. Bunga tiap bulan sama dengan suku bunga dikali tabungan mula-mula. Suku bunganya tadi kan 0,3%, ya kan? 0,3%. 0,3% itu sama dengan 0,3 per 100. Ya, bingung ya? Kalau persennya mau dihilangi berarti 0,3 per 100 dikali dengan tabungan mula-mula. Berapa tabungan mula-mulanya? 1 juta. Nah, biar ngalikannya nggak bingung, kita coret nolnya. Di sini ada 02 dengan 02, ya kan? Kemudian sisa 0,3 per 1 kan? Ya. Nah, bilangan berapapun kalau dibagi 1 hasilnya berubah atau tidak? Tidak. Nah, maka satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dianggap nggak ada. Kalau selain 1 harus ditulis ya. Nah, kalau ini 1 berarti nggak perlu ditulis. Anggap aja nggak ada. Berarti sisa 0,3 kali 1.000. Masih ada 10.000. Jumlah tabungan Bu Dewi setelah 1 bulan. Tabungan mula-mula ditambah bunga 1 bulan dikurangi biaya administrasi. Kenapa ada pengurangan biaya administrasi? Karena di situ dijelaskan ada adminnya, kan gitu ya. Kalau tidak ada adminnya cukup ditambahkan aja, karena di sini ada adminnya maka dikurangkan. Hasilnya 1 juta ditambah 3.000 bunganya, ya kan? Dikurangi biaya adminnya. Hasilnya 1.500.000. Itu selama 1 bulan. Kalau 3 bulan ya tinggal dihitung nanti, ya kan?
Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini nyeting ininya gimana sih? Biar gak mati-mati. Layar. Oh nggak bisa. Tampilan. Oh ini ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, kita lanjutkan. Masih banyak nih. Bunga tunggal. Yo, perhatikan yo. Bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Besarnya bunga tunggal dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Bunga sama dengan modal dikali suku bunga tiap periode dikali banyaknya periode. Jika modal sebesar M, ingat ya, modal di sini disimbolkan sebagai M besar, ya, dibungakan dengan suku bunga P%, berarti suku bunga itu disimbolkan P kecil di situ, ya. Tiap tahun berlaku rumus-rumus berikut, ya. Perhatikan. A. Besar bunga tunggal setelah T tahun. I atau bunga, I itu bunga, I besar itu bunga. Bunga sama dengan M atau modal kali suku bunga tiap periode. Suku bunga itu, kenapa di situ P per 100? Ayo, kenapa ini di situ P per 100? Karena P persen, ya kan? P persen itu sama dengan P per 100. Makanya di sini rumusnya P per 100. Kalau nggak mau per 100 ya berarti pakai persen. Berarti I sama dengan M kali P persen kali T. Itu ya. Kenapa di situ per 100? Jadi kalau besar bunga tunggal setelah T tahun itu rumusnya bunga sama dengan modalnya kali P per 100 kali T. T itu periodenya berapa lama? Misalkan pinjamnya 5 tahun ya berarti T-nya nanti 5. Kalau pinjamnya 10 tahun berarti T-nya 10. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, besar bunga tunggal setelah T bulan. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma di T aja. T-nya dibagi dengan 12. Kenapa T dibagi 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi nanti kalau di soalnya pakai bulan, kalian pakai yang ini, T dibagi 12. Kalau di soalnya nanti periodenya adalah tahun, maka kalian pakai yang T aja. Sampai sini bisa dipahami nggak ini? Nah sekarang kalau hari gimana? Nah ini di hari itu ada beberapa kriteria ya. Ada yang menjelaskan kalau satu hari itu 1 tahun itu 360 hari. Ada yang menjelaskan 1 tahun itu 365 hari. Ada juga yang menjelaskan 1 tahun itu 366 hari. Nah, tergantung nanti di soal dijelaskan. Dia 1 tahunnya ngambil yang berapa? Itu nanti di soal ada. Ya. Kalau di soal 360 hari berarti kita pakai yang T dibagi 360. Kalau di soalnya nanti 365 berarti kita pakai yang T per 365 dan seterusnya. Paham ini? Oke ya. Nah sekarang modal akhir. Nah ini modal akhir setelah dibungakan dapat dihitung dengan rumus berikut. Modal akhir atau MT kecil ini sama dengan M atau modal awal ditambah I atau bunga. Jadi modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah bunganya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak?
Wah, sudah 11.46 ini. Contohnya belum. Contoh. Itu kepotong nggak sih? Ada hitam-hitamnya ya? Contoh, coba contoh. Nggak bisa di zoom ya ini. Seseorang memiliki modal 20 juta yang diinvestasikan menggunakan bunga tunggal selama 3 tahun. Ingat ya, 3 tahun. Dengan suku bunga 12% setiap tahun. A. Tentukan nilai tambah investasi. B. Tentukan modal setelah diinvestasikan. Yang A dulu, perhatikan. Yang A diketahui dulu, yang diketahui M. M itu apa tadi? M adalah modal. Modalnya berapa? Mau 20 juta. Kemudian P persen itu apa sih tadi? Suku bunga. Berapa suku bunganya? 12%. Kemudian T, apa itu T? Periodenya selama 3 tahun. Nah, yang diketahui sudah kita tulis semua, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. I atau bunga itu sama dengan M kali P per 100 kali T. Kan gitu ya. M-nya itu 20 juta, ya kan? Kemudian P-nya adalah 12 dan T-nya adalah 3. Tinggal dimasukkan, kemudian dikalikan, hasilnya 7.200.000. Bisa nggak itu mengalikannya? Nah, berarti kan ini kita coret aja nih, apa nolnya? 0 coret 2, ini coret 2. Tinggal kalikan 2 kali 12 berapa? 24 kali 3. 24 kali 3 72. Nah, tinggal nolnya sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Titiknya berarti di sini. Nah, itu ya, 7.200.000. Itu untuk bunganya saja, ya. Nah, modal akhir, ya, modal akhir. Tadi kan ditanyakan modal setelah diinvestasikan, ya. Berarti kan modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal atau M ditambah I atau bunganya. Modal awalnya 20 juta, ini kan modal awalnya 20 juta ditambah bunganya 7.200.000. Hasilnya 27.200.000. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Adin. Nah, pindah sini depan, coba. Kamu pindah depan, coba. Sini. Biar gak ngantuk. Ada yang ditanyakan nggak ini? 27.200.000. Kalau tidak ada, kita contoh kedua. Nah, contoh 2. Perhatikan contoh 2. Pak Heru mencoba menginvestasikan uangnya ke tempat usaha properti sebesar 30 juta. Berarti 30 juta ini apa? Nah, simbolnya apa? M atau modal, ya kan? Modal. Modalnya 30 juta. Pihak pengembang investasi memberikan jaminan nilai investasi 8% tiap semester. Nah, berarti 8% ini apa? Simbolnya P, ya kan? P kan suku bunga.
Dengan menggunakan bunga tunggal, tentukan nilai tambah investasi dan modal setelah diinvestasikan selama 2,5 tahun. Berarti ini apa simbolnya? T atau periode. Kita tulis dulu yang diketahui M atau modal 30 juta, ya kan? Tadi 30 juta. Kemudian suku bunga 8% tadi kan ya. 8% per semester. Ingat ya, per semester. Berarti kalau kita ingin menjadikan tahun, kalau 8% kan per semester, kalau per tahunnya berapa? Tinggal dikalikan 2. Kenapa? Karena 1 tahun ada 2 semester, ya kan? Dikalikan 2 kenapa? Karena 1 tahun itu ada 2 semester. Jadi kalau bunganya 1 semester 8%, maka 1 tahunnya adalah 16%. Sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Nah, untuk T-nya sama ya, T-nya 2,5 tahun. Kalau sudah semua tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Besar bunga tunggal setelah 2,5 tahun. I atau bunga itu sama dengan M kali P per 100 kali T. M-nya 30 juta, kita ganti ya, M-nya 30 juta. Ya. Kemudian P-nya itu 16, ya kan? 16% kan ya. Kemudian T-nya itu 2,5. Tinggal kita kalikan hasilnya 12 juta. Bisa nggak itu mengalikannya? Bisa mengalikannya? Ini ya, berarti kita coret nih, kita coret ini shred sama ini 2 ya. 2 kita coret. Kemudian mana? 2,5 biar tidak desimal, berarti supaya menjadi 25 kita coret 1 lagi nolnya, shred. Berarti ini tinggal komanya kan pindah geser ke kanan 1 ya. Nah, berarti nanti 3 0 nolnya sisa berapa itu? 4 ya. 2 3 4 kali 16 kali 25. Ya kan? Nah, tinggal kita kalikan nolnya disimpan dulu, berarti 16. Berarti kan 16 kali 3 berapa? 6 kali 3 18. 3 kali 1 3, berarti 48. 48 kali 25. Yo, 8 kali 5 40. 4 kali 5 20, berarti 24 ya. Kemudian 2 kali 8 berapa? 19. 4 kali 2 8, jadinya 9. Ini bener nggak? Mana? Oh, mana ini? 8 kali 2 16. Ini 6 ini. Ternyata nggak ngantuk semuanya. Apa bapak yang ngantuk? Ini bener nggak ini? Berarti 0 0 9 10 11 12. Nah, sisa nolnya berapa yang belum ditulis? Ini kan ya 4. 1 2 3 4. Lihat ini. Salah ini ya. Berarti 12 juta. Bener kan ya? 12 juta. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Modal awalnya 30 juta, bunganya tadi sudah kita hitung 12 juta. Hasilnya 42 juta. Pernah megang uang 42 juta? Sama Bapak juga belum pernah. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti jadi orang yang sukses. Kita lanjut ya, contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga. Mana? Ini.
Seorang pengusaha UMKM meminjam modal di bank sebesar 30 juta dengan suku bunga 0,5% tiap bulan. Ingat ya, tiap bulan. Pengusaha tersebut mengembalikan pinjamannya dalam kurun waktu 4 tahun 8 bulan 10 hari. Nah, anggap 1 tahun. Nah, ini udah ada keterangannya nih. 1 tahun itu dianggap 360 hari. 1 bulan itu 30 hari. Tentukan nilai bunga yang harus dibayar dan jumlah pengembalian seluruhnya. Nah, berarti kita pakai yang 360 hari. Ya, tadi kan ada yang 366, 365. Nah, sekarang kita pakai karena di soalnya 360, kita pakai yang 360. Mod M atau modal awal. Modal awalnya atau modalnya itu 30 juta. Ini kan ya. Kemudian P atau suku bunganya 0,5% per bulan. Per bulan. Nah, kita kan carinya per tahun. Kalau per bulannya 0,5%, berapa persen per tahun? Berarti dikali 12. Dikali 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Ya kan? Kali 12 hasilnya 6% per tahun. Itu ya. T atau periode, ya kan? 4 tahun 8 bulan 10 hari. Berarti harus kita rubah ke hari semuanya. Ya, karena kita pakainya nanti hari, ya kan? Berarti 4 tahun kali berarti 4 kali 360. Ya kan? Ditambah 8 kali 30 karena 1 bulannya ada 30 hari. Ditambah terakhir 10 hari. Hasilnya totalnya ada 1690 hari. Gimana? Ada yang ditanyakan? Bapak kenapa itu pakai ritualnya yang hari nggak bulan? Mana? Maksudnya kenapa semuanya harus diubah jadi hari? Karena kita nanti rumusnya pakai yang hari. Nah, kalau kamu pakai yang tahun, nah, jadi kalau kamu pakai yang tahun nanti jatuhnya 4,8 sekian. Kamu harus ngerubah ini ke bentuk tahun kan, gitu. 4 tahun 8 bulan 10 hari. Kamu harus merubah ke bentuk tahun. Nah, itu kan lebih susah daripada ini kamu rubah ke bentuk hari. Jadi nanti kamu ngitungnya pakai rumus yang hari. Gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke perhitungannya. Besar bunga tunggal setelah 1690 hari. Nih, perhatikan. Berarti kalau kita sudah merubahnya ke bentuk hari, kita pakai rumus yang hari. Nih. Rumusnya hari kan cuma T dibagi 360. Ya kan? Berarti kita pakai rumus yang hari tadi. Kita masukkan M-nya 30 juta, kemudian P-nya tadi 6%, ya kan? Kemudian T-nya sudah kita rubah ke bentuk hari tadi 1690 dibagi 360. Hasilnya 8.450.000. Bisa nggak ngitungnya itu tanpa kalkulator? Coba kita hitung nih, Coret dulu yang nolnya. Ini coret 0, berarti ini kita coret 0, ya kan? 2. Kemudian ini ada 0 lagi di bawah, 1. Kita coret dengan atasnya, oke? Oke, bisa ya? Nah, kemudian di sini ada 6. Ada 6, ya kan? Ada 6 dan ada 36 di sini. Itu kan bisa 36 bisa dibagi 6. 36 dibagi 6 berapa? Ah, berarti ini jadi 6 kan ya? Nah, yang atas jadinya berapa? Jangan habis. 1 gitu loh. Habis itu. 1 ya kan? Nah, kemudian 6 yang di bawah ini, 6 yang di bawah,
Nah, itu bisa kita coret dengan ini nih. Nah, 30 dibagi 6 berapa? Nah, 5. Berarti ini kan berubah jadi 5. Ini berubah jadi berapa? 1. Oh, bisa dirubah kan ya? Bisa dicoret. Nah, hasilnya kita cuma menghitung 5. Nolnya sisa berapa itu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kali 1, 6, 9. Sampai sini paham nggak itu? Udah kita coret-coret dari tadi tuh. Sisanya kita tinggal ngitung 5.000 kali 169. Nah, kita hitung dulu. Nolnya kita anggap nggak ada dulu. Berarti kita ngitung 169 kali 5. Berapa itu? 9 kali 5 45. 6 kali 5 30. Berarti 34. Kemudian 5 kali 1 5 tambah 4 tambah 3 8. Nolnya yang belum kita hitung kan ini ya. Berarti 1 2 3 4. Titiknya berarti di sini sama di sini. Hasilnya 8.450.000. Itu ya. Jadi cara ngitungnya biar gak kelihatannya susah, tapi kalau sudah dicoret-coret bisa gampang. Ya, apalagi ada nol-nolnya banyak. MT atau modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Modal awalnya 30 juta, kemudian bunganya 8.450.000. Maka modal akhirnya 38.450.000. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? HP-nya siapa? HP Aden, HP-nya siapa Aden? HP-nya Aden, orangnya sholat apa enggak nanti ini? Oh, sholat. Ayo 2 lagi, contoh 4. Nanggung ini, nanggung 2 lagi. Ayo nanggung, langsung 2 lagi yuk. Nomor 4, perhatikan, nomor 4. Seorang pemilik toko bangunan meminjam uang di bank sebesar 30 juta. Ayo perhatikan dulu. Untuk menambah modal usahanya, jika pihak bank memberikan bunga tunggal selama 2 tahun 4 bulan dengan besar bunga 6.300.000, tentukan suku bunga tiap tahun dan tiap cawu. Cawu itu catur wulan. 1 cawu atau catur wulan itu sama dengan 4 bulan. Berarti 1 tahun ada berapa cawu? Ayo. Ayo. Lah, nggak konsen. 1 cawu itu ada 4 bulan. Berarti 1 tahun ada berapa cawu? 3. Nah, gitu loh. 3. Berarti 1 tahun ada 3 cawu. Diketahui M-nya 30 juta, ya kan? Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah bunganya. Perhatikan ini yang diketahui bunganya loh ini. Ya, bunganya 6.300.000. Ya kan? Dari tadi kan yang soal 1 2 3 kita mencari bunga kan? Nah, tapi yang di soal keempat kita yang diketahui bunganya malahan. Ya. Kemudian periodenya 2 tahun 4 bulan atau kalau dijadikan bulan itu 28 bulan. Atau kalau dijadikan cawu itu ada 7 cawu. Kita nanti pakai yang rumus yang bulan berarti ya, yang bulan. Suku bunga per tahun. Suku bunga per tahun itu I sama dengan M kali P per 100 kali 7/3. Kenapa bisa 7/3? Ayo. Kenapa?
I itu sama dengan M kali P per 100 kali P kan harusnya. Nah, karena kita pakai bulan berarti P per 12. Ini sama dengan M kali P per 100 kali P-nya ada berapa tadi? Pakai bulan. Tadinya pakai bulan. Berarti 28 per 12. Ini sama dengan M kali P per 100. Nah ini disederhanakan nih ya, dibagi berapa? Dibagi 4 berapa? Kalau 28 bagi 4 12 bagi 4 nah itu 7 per 3. Itu dari situ. Paham. Udah ya, berarti sekarang kita cari nih. Kita cari yang sudah diketahui, I-nya sudah diketahui belum? Berapa I-nya? 300.000 ya kan? Sama dengan M-nya berapa? 30 juta. 30 juta kali P-nya berapa? P-nya belum ada, berarti yang kita tulis saja P per 100 kali 20 per 3. Ya, kita hitung dulu ya, yang bisa dicoret dicoret. Ini 02 coret. Ini paham nggak ini? Ya, 3 sama 3 nih kita coret. Set. Ini kan 1 jadinya ya. 1 kali 7. Berarti 7. Nolnya masih berapa? 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali masih kali B. Paham nggak ini? 100.000 P. Dan di sini kan udah diketahui ya 6.300.000. Nah, karena kita ingin mencari P, ya kan? Maka 700.000 harus pindah ke sana. Ya, harus pindah ke sana kan? Berarti yang awalnya perkalian ini kan perkalian ini 700 kali P kan ini? Ya. Yang awalnya perkalian jadi berarti 6.300.000 dibagi 700.000 sama dengan P. Coret 63 bagi 7 berapa? 9. Per tahun, kalau tahun berarti 3 dibagi 3, berarti 3% per tahun. Satu lagi, yuk. Gas. Habis ini sholat. Istirahat. Nomor 5, Bu Anita meminjam uang di bank sebesar 10 juta untuk modal usaha. Jika pihak bank membebankan bunga tunggal 9% per semester, ingat ya ini per semester, dengan pengembalian pinjaman menjadi 14.275.000, berapa bulan? Yang ditanya bulan ya, berapa bulan? Berarti nanti pakai rumus yang bulan. Berapa bulan waktu yang diperlukan Bu Anita untuk melunasi pinjaman? Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui M-nya 10 juta, suku bunganya atau P itu 9% per semester. Jadi kalau per tahun dikali 2, jadi 8% per tahun. Modal akhirnya itu 14.275.000. Nah, sebelum kita mencari periodenya, yang ditanyakan T kan? Ya kan? Yang ditanyakan T. Sebelum kita mencari T atau periode, kita cari dulu bunganya. Berapa bunganya? Kan belum ada bunganya di situ. Nah, dengan rumus tadi NT kan? NT itu sama dengan M plus I kan gitu ya. Kalau kita mencari I, maka M pindah ke sana. Berarti MT dikurangi M. Berarti I
I sama dengan MT dikurangi M. 14.275.000 dikurangi 10 juta. Berarti ketemu bunganya 4.275.000. Itu baru bunganya. Setelah bunganya diketahui, baru kita masukkan ke rumusnya tadi. Ya, bunga pakai ini berarti ya, karena yang ditanya bulan tadi. Karena yang ditanya bulan berarti pakai bulan. Bunga sama dengan N kali P per 100 kali T per 12, ya kan? Kita masukkan yang sudah diketahui. Sini, perlu kelihatan nggak itu? Yang dulu nggak kelihatan tadi. Ada Pak. Agak ke sini. I-nya berapa? I-nya tadi 4.275.000. Kan gini ya, sama dengan M-nya berapa? 10 juta. Kali P-nya berapa? 18 kali P-nya kan belum tahu ya? P per 12. Nah sekarang yang bisa dicoret kita coret. Ini 02 sama ini kita coret kan ya? 18 18 sama 12 bisa nggak? Iya bisa lah. Dibagi berapa? Dibagi 6. Bagi 6 berarti ini dibagi 6 ya kan, berarti ini jatuhnya 12 jadi 2, 18 jadi 3. Tambah ini. Nah 2 bisa dicoret juga, coret ini dibagi 2. Nah 10 bagi 2 berapa? 5. Jadinya nanti 4.275.000 sama dengan 5 kali 3. Ini ya? 5 kali 3 15 nolnya 1 2 3 4 1 2 3 4 ini ya, kali T. Masih ada T, jangan dibuang itu T-nya ya. Nah, karena kita mencari T berarti berapa yang mana yang harus pindah? Berarti 150.000. Berarti T itu sama dengan 4.275.000 dibagi 150.000. Coret 3. Masih ada 01. Kita coret berarti ada yang geser koma di sini. Berarti di situ 427,5 dibagi 15. Ini kan dibagi kan ya, maka komanya geser ke kiri. Ya, kalau dikali dia geser ke kanan. Ya kan? Makanya ini kan nolnya biar gampang kita coret, maka ini geser ke sini. Hasilnya 427,5 dibagi 15 kita bagi. 4 dibagi 15 bisa nggak? Nggak bisa. 42 bagi 15. 2 kan ya, 2 berarti ini 30. Ya kan 2 kali 15 30. Kita kurangkan 42 dikurangi 30 100. 12 bagi 15 bisa? Nggak bisa. 7 turunkan. Ya, berarti 127 bagi 15 berapa? 4 baru 64 itu. Nah, 8 berarti 8 kali 15 120. Ya kan dikurangkan berarti 7. 5 nya turunkan 75 dibagi 15. Berapa? Ada berapa angka di belakang koma? Ada yang ditanyakan nggak?